Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan Posisi saya kita enak. Bella Ahmad Ferdianti, Dengan saya Mbak Nasir dari saya Niswatria Sabatul Ayun. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal usaha dengan judul Metaverse untuk usaha rental kostum cosplay yang berbentuk website. Dari latar belakang terbentuknya aplikasi atau website dari Otaverse ini, awalnya itu dimulai dari industri hiburan yang terus berkembang mendorong meningkatnya minat terhadap budaya Jepang di dalam Indonesia, termasuk cosplay khusus di daerah Tapal Kuda yang meliputi daerah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Boyolali. Namun akses untuk mendapatkan kostum cosplay tersebut masih terbatas dikarenakan layanan yang kurang efisien, karena yang digunakan untuk mencari kostum itu hanya berupa dari Instagram yang dimana tidak dapat mencari kostum dengan cepat. Untuk itu, Metaverse hadir sebagai platform website yang menghubungkan para cosplayer dengan para pemilik usaha cosplay atau cosplay rental di daerah Tapal Kuda untuk mempermudah pencarian, pemesanan, dan transaksi kostum secara terintegrasi dalam satu platform yang sama. Untuk visi sendiri adalah Metaverse memiliki visi untuk menjadi platform persewaan kostum cosplay terdepan di Indonesia, khususnya saat ini untuk daerah Tapal Kuda, dengan menghadirkan layanan yang mudah diakses, terpercaya, dan memberdayakan komunitas kreatif lokal. Untuk misinya sendiri terdapat 5 misi, yaitu yang pertama untuk memberdayakan usaha cosplay lokal di daerah Tapal Kuda dengan akses pemasaran yang lebih luas dan profesional. Dan yang kedua adalah mendukung kreativitas cosplayer melalui kemudahan akses ke kostum berkualitas dan terjangkau. Yang ketiga untuk membangun ekosistem cosplay eksklusif yang menghubungkan pelaku usaha, cosplayer, dan penggemar budaya Jepang di daerah Tapal Kuda. Lalu yang keempat adalah meningkatkan ekonomi kreatif di daerah Tapal Kuda melalui pengembangan industri cosplay. Dan yang kelima adalah mendorong digitalisasi UMKM lokal di bidang persewaan kostum agar lebih adaptif terhadap teknologi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu gambaran produk yang ditawarkan dari bisnis ini. Metaverse merupakan sebuah platform website yang menyediakan layanan penyewaan kostum cosplay atau cosrent secara online. Platform ini dirancang untuk menghubungkan cosplayer atau penyewa dengan para pemilik usaha penyewaan atau cosrent, khususnya daerah Tapal Kuda. Layanan utama yang disediakan dalam Metaverse ini mencakup pertama yaitu pencarian dan sewa kostum cosplay, kedua katalog cosrent, ketiga transaksi penyewaan terintegrasi, yang keempat sistem review dan rating, kelima pelacakan status penyewaan, keenam manajemen akun cosrent. Dan untuk yang selanjutnya itu target pasar. Target pasar dari bisnis ini yaitu pengguna Otaverse adalah penyuka anime atau otaku dan juga pemilik usaha sewa kostum yang berada di sekitar daerah Tapal Kuda, Jawa Timur yang meliputi daerah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Yang selanjutnya yang merupakan analisis kompetitor. Di sini kompetitornya dan itu ada dari toko offline, sewa via media sosial, dan marketplace umum. Untuk fiturnya itu yang pertama pemesanan online, di mana di Otaverse itu disediakan sementara toko online itu. Sebentar. Ya, Pak. Tadi coba back satu ke target tadi, Mbak. Ini target ini oke lah. Ini Otaverse ini sudah benar ada atau Tugas akhir saya. Dalam masa pengembangan. masa pengembangan? Berarti menuju ada ya. Oke, nah ini loh. Ini kan yang penting itu terkait target pasar ya. Otaku yang ada di Pasuruan, Probolinggo, atau yang singkatnya Tapal Kuda itu ada dasarnya enggak? Otakunya di banyak. Ada Pak, ada komunikasi. Dari mana? Ikut komunitas otaku? Ada namanya sudah Pak. Apa namanya itu Otaku Network, di mana itu komunitas Otaku Tapal Kuda, Otaku Universe. Berapa ini? Membernya ada berapa? 50-an kayak sudah. 50-an. Setapal Kuda ini? Iya, atau lebih sih. Yang diundang ikut nggak kamu? Enggak, yang Wibu Unet itu Pak. Apa? Yang Wibu Unet itu Pak. Iya, itu kan sering latihan tuh di sekitaran apa itu namanya? Lapangan tenis loh, Mbak. Ya. Nggak pernah datang? Enggak, soalnya kan bukan anak Unet Pak. Bukan ya kulit aku. Komunitas. Sungkan. Ya. Tahu tapi ya? Tahu Pak. Ya, itu jumlahnya kayaknya lebih dari 50 sih. Sampai ngedance juga gitu. Tahu nggak? Tahu ya? Kenal? Ada yang kenal? Ada. Saya kenal pengurusnya. Oh, iya.
Kalau yang ini punyamu juga sama, gitu juga sering kumpul gitu. Kalau yang ini masih website untuk cosplaynya aja Pak, Oh, untuk cosplay. persewaannya aja, bukan ke komunitasnya. Ya. Terus target pasarnya kan ini. Mereka makainya itu di mana? Di website. Enggak, maksudnya cosplaynya bakalan di mana? Di sekitar Tapal Kuda sesuai dengan daerah ini Pak, karena dibataskan dia hanya di daerah situ saja. Yang ada dasarnya ya. Jangan tegang, Pak. Bukan TA ini. Ya lanjut Pak. Lanjut. Baik, untuk analis kompetitornya, yang kedua itu ada koleksi karakter lengkap, di mana di Otaverse disediakan, di toko offline juga, di sewa media sosial disediakan, dan foto promosi disediakan. Bayaran antar, sistem pembayaran payment gateway, dan sistem ulasan. Di marketplace umum memang nggak bisa layanan antar ya? Market umum tuh. Kemudian di media sosial sekarang kan sudah ngetren ya, kalau beli makan di Instagram gitu bisa COD ya. Ya, jangan-jangan Otaverse sama marketplace umum sama. Kelebihannya mungkin bukan di situ. Ayo, gimana ini? Kalau di dalam Otaverse itu untuk layanan antar dan sebagainya tuh ada di satu platform yang sama, jadi nggak usah keluar dari websitenya itu. Kalau misalkan untuk di media sosial seperti Instagram kan, kalau misalkan mau layanan antar, misal seperti dikirim pakai GoSend itu kan harus ke aplikasi Gojek. Oke, kalau marketplace umum satu aplikasi juga itu. Itu masih gila sih. Itu salah di itu ya Pak. Enggak, ini saya yakin Otaverse ini ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh semuanya. Cuma sampai mungkin karena risetnya masih berjalan ya, belum bisa menunjukkan keunggulannya. Saya kira pasti ada hal yang dimiliki ya, spesial, yang nggak mungkin jadi di marketplace umum. Ini kan kompetitor terberatnya sebenarnya di marketplace umum ya, iya nggak? Mungkin apakah terkait visual ya, visual karakternya itu lebih lengkap, disertai video, disertai dengan apa, macam-macam. Yang biasanya kalau kita di marketplace umum itu ada batas ya, jumlahnya terbatas, ini ya, informasi yang dicantumkan juga terbatas. Mungkin begitu Mbak, itu yang nanti bakal menjadi pembeda ya. Jadi kalau pas ujian TA, yang uji siapa? Pak Afif itu kan? Oh, Pak Taufik. Hah? Pak Taufik. Sudah ujian belum? Sudah. Oh sudah? Lulus? Iya. Tapi revisi Pak. Revisi. Ini harusnya bisa jawab ini, kok bisa lulus gitu aja. Otaverse sama marketplace umum ya. Mas Mbak, bisa dibikin nama. Ini hanya tugas mata kuliah. Ari loh, tidak sabar sudah mempresentasi. Mbak, lanjut Mbak. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran online. Adapun strateginya yang seperti berikut. Platform yang digunakan ada Instagram, TikTok. Strategi yang digunakan yaitu membuat konten cosplay menarik dan edukatif tentang Otaverse dengan influence atau akun cosplay lokal untuk endorsement. Kedua, menggunakan platform Facebook, website atau blog, SEO Google Ads, WhatsApp Business, email marketing. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran offline. Di sini media yang digunakan ada 5, yaitu komunitas otaku atau cosplay lokal dengan strategi berkolaborasi dengan komunitas untuk mengadakan mini event atau meet up. Yang kedua ada event cosplay dan festival Jepang dengan strategi membuka sebuah booth promosi di festival lokal seperti Jepangan Fest, Pasuruan Expo dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada flyer dan poster. Di sini strategi yang digunakan menyebarkan di toko aksesoris anime, warnet, tempat print kostum dan kampus seni.
Kemudian yang keempat, ada media kerjasama dengan kosren lokal dengan strategi mengajak kosren yang sudah ada untuk bergabung ke Otaverse dan ikut promosi silang. Kemudian yang terakhir yaitu merchandise promosi dengan strategi membagikan stiker, gantungan kunci, atau pin bertema Otaverse saat event. Kemudian selanjutnya ada rancangan keuangan. Ada biaya operasional tetap bulanan yang terdiri dari biaya hosting website, langganan domain, langganan software, paket internet, alat tulis kantor, dan perawatan peralatan. Selanjutnya yaitu biaya operasional tidak tetap. Di sini diestimasikan berdasarkan event yang diikuti. Beberapa kebutuhan yang diperlukan yaitu yang pertama ada promosi digital dengan menggunakan Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian ada produksi konten, pengemasan atau logistik, cetak media promosi, dan partisipasi event komunitas. Selanjutnya perkiraan modal dan profit. Di sini modal kerja bulanannya sekitar 3.350.000. Estimasi profitnya 3.500.000 dan di bersih rasionya sekitar 1,0. Tipis ya untungnya Mbak. Dan ini ada perhitungan dari perkiraan profit. Ini belum termasuk ini ya, kerusakan yang timbul akibat penyewaan. Ya, kostum itu selalu berkaitan dengan kerusakan yang dipakai ya. Jangan aja yang apa belum dihitung ya. Belum. Bisa-bisa minus nih. Kalau misalnya pendirinya kalau gitu Pak, ambil sama yang punya kostumnya. Jadi Otaverse ini cuma sebagai tempatnya aja, iya. Kalau misalkan memang ada kerusakan gitu, nanti pendendaannya langsung diarahkan ke yang punya kostumnya. Penyewa ya. Iya. Ya tapi tipis Mbak. Dapat 100.000. Jangan dibuat usaha sungguhan Mbak. Udah karena sebulan itu dapat 100.000 itu sakit Mbak ya. Ini teman-teman kalau jajan hangout malam minggu ya, berdua itu 100.000 mepet ya. Ya kalau beli mie gacoan satu porsi berapa harganya? 11. Hah? 11.000. 11.000 sama minum? Ya berapa? 20 lah ya, satu orang 20 kan. Berarti 100 itu hanya untuk 5 kali gacoan. Dengan langsung sebulan nggak makan. Iya. Lo kalau kerja bulan dapatnya 100.000. Jangan Mbak ya. Buat happy tidak apa-apa. Itu sampingan untuk hobi. Kayaknya kosnya terlalu tinggi. Ayo next. Terima kasih. Oke. Coba ditutup Mbak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.